Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami proses pertumbuhan dalam kehidupan kita, ketika hal-hal baik yang kita upayakan sebagai bagian dari proses pertumbuhan itu hendak menampakkan hasil dan memberi buah di dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa ada tantangan-tantangan kehidupan yang seringkali seperti menjadi ujian akan pertumbuhan yang kita alami. Kita seperti diperhadapkan pada sebuah bukti bahwa ada sesuatu yang memang perlu diatasi untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika dia sudah menyarankan supaya mereka mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, maka Rasul Paulus mendorongkan supaya itu diberlakukan di dalam kebersamaan sebagai komunitas, dan pada saatnya nanti akan ada tantangan yang dihadapi dan perlu dilewati sehingga mereka bisa mengalami dengan sungguh bahwa hal-hal itu sungguh menjadi berkat di dalam berelasi satu dengan yang lain. Kolose 3 ayat 13 dan 14 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara-saudara, saran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose setelah mendorongkan supaya mereka memiliki berbagai hal yang menjadi tolok ukur pertumbuhan sebagai manusia baru, maka Rasul Paulus menyarankan supaya mereka saling sabar satu terhadap yang lain. Bahwa kenyataan kehidupan, hal-hal yang dilakukan orang lain ada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya, maka yang perlu kita upayakan adalah bagaimana diri sendiri ini memiliki kapasitas untuk menerima bahwa yang dilakukan orang lain itu bisa saja membuat kita ada terluka atau kadang tersakiti dan lain sebagainya. Dan justru disitulah kemudian ketika Rasul Paulus menyarankan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, supaya dalam hal ini masing-masing pribadi memperbesar kesediaan diri untuk menerima yang dilakukan orang lain itu menjadi bagian dari cara Tuhan membawa pertumbuhan di dalam kehidupannya. Dan selain didorong untuk sabar satu terhadap yang lain, mereka juga didorong untuk mengampuni apabila ada yang melakukan kesalahan kepada mereka, bahkan yang tersimpan di dalam hati yang sudah menjadi dendam. Nah, ini menjadi dorongan yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka menghapuskan dendam itu. Pengampunan menjadi sarana supaya hidup ini lebih ringan untuk dijalani. Kalau ada seseorang yang memiliki dendam terhadap orang yang lain, sebenarnya dia sendiri menanggung beban yang berat. Dia seperti mengalami tekanan-tekanan yang sebenarnya dia buat sendiri. Bisa jadi orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya sudah hidup dengan
ringan, santai, karena dia menjalani itu sebagai sebuah cara untuk mungkin pada waktu itu bertahan atau membela diri dan lain sebagainya. Sementara orang yang menyimpan kesalahan orang lain justru tiap hari seperti tersakiti dengan perilaku yang pernah dilakukan orang lain itu. Dan kalau mau mengampuni, maka beban itu akan terlepas. Dan dalam hal ini, mereka didorong untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan karya pengampunan atas segala dosa yang kita lakukan di kayu salib. Dan itulah yang menjadi teladan bagi kita untuk didorong senantiasa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan untuk itu, supaya kita bisa melakukan bagian kita, Rasul Paulus mendorongkan dengan menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang melampaui berbagai hal dalam kehidupan ini. Kasih yang bisa mengatasi berbagai macam hal-hal yang kurang mengenakkan dalam hidup ini. Bisa membuat seseorang sabar dan mengampuni sesamanya. Nah, disinilah saudara-saudara kita didorong untuk terus mengalami pertumbuhan, meningkatkan kesabaran, memberikan pengampunan, dan kemudian terus memancarkan kasih dalam kehidupan ini, sehingga kesemuanya itu akan mempersatukan kita dan menyempurnakan persekutuan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.